Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya bersama dengan keluarga, kami ada di Pantai Tabulolong, Bapak Ibu Saudara, di Kabupaten Kupang. Dan dari tempat ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Amsal 23 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal hari ini mengajarkan kita untuk berhati-hati di dalam berteman, ya, dalam pergaulan, ya. Sering kita jumpai ada orang-orang yang memberi traktir, ya, persilahkan kita makan, ayo kita duduk makan dulu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati. Karena kalau orang yang kikir, dia tidak akan tulus ketika dia memberikan kepada kita, ya, seperti dia traktir kita makan atau minum. Karena sesungguhnya, ya, dia akan mengadakan perhitungan kepada kita. Nah, ini penting sekali karena di dalam suatu pertemanan atau pergaulan dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Amsal mengajarkan jangan makan roti orang yang kikir. Dia bisa mungkin mengatakan bahwa silakan makan, silakan minum, tetapi dalam hatinya ada perhitungan dan dia tidak tulus hati kepada kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah bergaul dengan orang-orang jahat. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Jangan mengharapkan jasa dan pemberian mereka. Kebaikan hati mereka adalah tipu muslihat. Mereka ingin menggunakan engkau sebagai alat. Makanan lesat yang mereka sajikan akan terasa masam di dalam perutmu. Engkau akan memuntahkannya dan harus menarik kembali perkataan terima kasih atas kebaikan hati mereka. Saudara, ketika kita bergaul dengan orang yang jahat, kita bergaul dengan orang yang kikir, kita bergaul dengan orang yang tidak tulus hati kepada kita, ternyata mereka hanya mau menggunakan kita menurut Amsal menjadi alat saja. Mereka mau berteman dengan kita, mereka mentraktir kita, mereka mengajak kita makan ataupun minum. Mereka ingin melakukan suatu kebaikan kepada kita, ternyata hanya untuk mau memperalat kita. Mereka tidak memiliki ketulusan hati. Nah, ini penting. Amsal mengajarkan kita untuk berhati-hati di dalam memilih teman, ya, di dalam pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena jangan sampai kita pada akhirnya mengharapkan jasa atau pemberian daripada orang jahat atau orang kikir tersebut. Karena sesungguhnya mereka tidak pernah tulus. Setiap apa yang mereka berikan, mereka akan perhitungkan. Dan kemungkinan kita akan hanya sebatas diperalat ataupun kita yang akan dijadikan korban. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada dua hal, yaitu marilah kita apabila kita mentraktir orang, milikilah ketulusan hati, milikilah keikhlasan hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika bergaul, berteman, mentraktir orang, jangan sampai hanya mau dapat baiknya saja, kita memanfaatkan orang lain. Sebaliknya kita ketika ditraktir juga, kita belajar untuk mungkin ketika kita merasa bahwa ini sepertinya saya diperalat, berkata terima kasih. Karena kita jangan mengharapkan jasa dan pemberian daripada orang yang kikir, orang yang jahat. Karena sesungguhnya mereka hanya memperalat kita dan mereka tidak pernah berlaku tulus hati kepada kita. Kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.